Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Pokoknya guru TPN harus beda dengan guru pesantren, betul nggak? Ya kan kalau pesantren, apa kabar anak-anak? Mungkin gitu kan. TPN ini kan TPQ atau rumah Quran tentunya menjadi tapi kan anak SD, anak TK SD tentunya lebih dibutuhkan jiwa-jiwa mencintai anak, bukan kekanakan ya, tapi jiwa-jiwa yang mencintai dunia anak. Alhamdulillah, Ustazah dan Ustadznya udah ada 344 orang Ustadz ini ya. Yang ustazahnya kurang lebih ada 20-30-an. 30% ya. Namun tentunya memang seperti itu karena pengajar kita banyak anak-anak dan anak-anak lebih banyak akhwat. Alhamdulillah, sambil kita teman-teman pada saat berbagi ini, tentunya Ramadan kali ini istimewa. Kenapa? Pertama kita di gedung baru. Alhamdulillah kita gedung baru ini merupakan Ramadan pertama kita bisa pertemuan di gedung sendiri. Ya tidak perlu ribet-ribet. Teman-teman kan mungkin pertemuan sebelumnya enjoy aja kan. Kami orang yang ada kena marah, ya kan? Mungkin kena marah, ada teman-teman yang buang sampah, tidak buang, kami kena marah. Teman kan datang pulang langsung kan. Namun yayasan tuh ya semua tempat yang ada di masjid yang depan kuburan, masjid yang depan Sentaru itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Banyak perjuangannya, menahan hati dan lain sebagainya. Banyak cobaan. Namun alhamdulillah saat ini kita berada di gedung sendiri, ya. Alhamdulillah di lantai 3 ini tentunya satu kenikmatan yang besar, ya. Kita bisa berada di aula pusat rumah Imam Syafi'i yang pertama. Yang kedua juga Ramadan kali ini kita biasanya kan Ramadan sebelumnya kita kan hanya buka puasa hanya satu kali kan biasanya kan. Biasa kita di Ramadan sebelumnya dan sebelum-sebelumnya jarang kita selama Ramadan 2 kali. Ya. Namun ini karena Ramadan tahun ini bukan dari yayasan yang namun karena memang akhir bulan di Ramadan, ya kan? Akhir bulannya pas di bulan Ramadan, ya jadi kita adakan dan juga nanti sebelum buka puasa sebelum libur Jumat tanggal pokoknya ya Jumat nanti tanggal berapa? Ya, tanggal 2 Maret ya. Tanggal 19 tanggal 13. Ya, tanggal 13 nanti. Ya, tanggal 13 kita seminggu sebelumnya, seminggu sesudahnya libur ya biasa ya. 13 nanti Maret ya. Karena juga ada pembagian sembako, ya kan? Juga biasanya kita insentifnya didahulukan walaupun masih ada 2 hari di bulan Maret setelah liburan masuk, namun kita usahakan insentif bulan Maret itu ya selesai pada setelah tanggal 13 ya, walaupun masih pertengahan bulan, namun tergantung pada warisan. Kadang makanya peraturan tanggal 10. Ini yang kedua teman-teman ya, kita alhamdulillah Ramadan ini 2 kali buka puasa bersama, dan yang ketiga adalah momen spesial ya. Kita ada juga Ustadz dari Maroke ya, 13 tahun di Maroke. Beliau ini insya Allah dijelaskan alumni LIPI Jakarta juga, ya alumni LIPI ya. Mungkin teman-teman akan kenal mungkin Ustadz Abdurrahman ya. Abdurrahman Mubarak ya, Masjid Jahidin. Beliau salah satu gurunya waktu di Albina. Beliau salah satu pengajar di Albina Boarding School di Bekasi. Nah, Ustadz Abdurrahman Mubarak merupakan murid beliau waktu di Albina. Dan juga beliau juga alumni S2 Ibnu Khaldun Bogor ya. Alhamdulillah. Jadi tentunya kita tahadus bin ni'mah ini bukan kita menceritakan nikmat kita, namun tentunya satu hal yang harus ya kita jelaskan sehingga tidak terlewat begitu saja, kecuali dengan rasa syukur ya. Tentunya benar-benar kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Jadi tema pertama ada 2 tema ya, sambil nunggu yang lain. Tema pertama adalah terkait dengan apa judulnya? Apa judulnya? Baca sama-sama. Menguatkan ukhuwah, meningkatkan takwa.
spesial Ramadan untuk mengajar Al-Quran. Kompak, apa judulnya? Menguatkan ukhuwah, meningkatkan takwa, edisi spesial Ramadan untuk mengajar Al-Quran. Kalau sudah paham selesai dari pengajian, ya kan? Ini sebetulnya menjadi pembahasan sedikit tidak sampai sengaja, ya. Baik, yang pertama adalah teman-teman harus pahami Ramadan merupakan bulan tarbiyah ruhiyah. Apa tarbiyah? Ya roh, ya robba yurobi, tarbiyatan, membina, ya, membina, mendidik ruhiyah kita. Ruhiyah kita yang tadi bukan jasadnya. Jasadnya juga dengan puasa. Bagaimana puasa menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih sehat. Semoga ibu sehat semuanya, amin. Jangan malas ya kan. Nabi Muhammad SAW perang Badar di bulan apa? Bulan Ramadan, perang Badar, perang. Ya itulah kita nih. Karena puasa semuanya dibuat jadi malas-malasan. Padahal puasa bagian kecil dari ibadah yang ada sholat, tilawah dan sebagainya. Jadi Ramadan teman-teman itu berdiri ya. Ramadan sekali lagi. Tadi saya boleh diarahkan seperti ini. Jadi Ramadan bulan tarbiyah ruhiyah dan sosial. Ruhiyah itu adalah ruh kita, yaitu bagi para pengajar Al-Quran. Jadi Ramadan bukan hanya waktu meningkatkan ibadah pribadi, namun ini juga untuk momentum dua hal besar, ya. Ruhiyah dan sosial. Apa itu? Menguatkan ukhuwah sesama pengajar, meningkatkan takwa dalam amanah dakwah. Kenapa sih Ustaz harus ada ukhuwah sesama pengajar? Ukhuwah itu teman-teman, seluruh ada muayasah atau muamalah, ada hubungan interaksi satu dengan yang lainnya itu harus ada ukhuwah. Kalau tidak ada ukhuwah, ingat pasti banyak masalahnya daripada bahagianya. Betul. Ukhuwah yang dimaksud ini adalah ukhuwah imaniyah. Ya, ukhuwah persaudaraan karena iman. Siapapun kita, bahkan dengan teman yang mungkin sejak kecil. Enggak mungkin teman kita sejak kecil juga tidak pernah bermasalah. Pasti ada masalah kan? Betul nggak? Bestie kita nih, bestie. Jangan bestie teman. Suami istri aja ada masalah. Betul. Adik kakak masalah. Orang tua ada masalah, tetangga ada masalah, semuanya ada masalah teman-teman. Jadi penting, apalagi di rumah Quran Imam Syafi'i ini, ya. Saya bertemu dengan banyak orang teman-teman, semua ustaz, banyak sekali ustaz yang di Indonesia. Saya kan alhamdulillah bahkan itu pelatihan di beberapa provinsi di Indonesia, Bali, Sumatera, Sulawesi. Yang belum itu baru Papua yang belum, ya. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Alhamdulillah, saya ketemu banyak orang, mereka hal yang paling kebanyakan sama bertanya itu apa terkait dengan rumah Quran. Ustaz bisa kan ngaturnya? Ini yang sering ditanyakan kepada saya, ya kan teman-teman ya? Bisa kan Ustaz ngaturnya 100 cabang itu? Bagaimana Ustaz ngatur? Saya aja, kata saya saja, ya. Satu cabang ini bermasalah kadang. Nah, kenapa bisa sampai? Bahkan alhamdulillah sampai 10 tahun dengan banyak politik dan lain sebagainya, tentu tidak ada jalan yang mulus dalam dakwah. Maka yang terpenting dari itu semua adalah ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah. Kenapa ukhuwah imaniyah teman-teman? Karena keimanan itu akan condong pada kebaikan. Ketika ada orang salah, bukan langsung menyalahkan, namun dia mencari uzur kepada saudaranya, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Betul? Iya. Maka ukhuwah imaniyah sesama pengajar itu teman-teman penting sekali. Jangan salah teman-teman. Mungkin ada cabang tidak merasakan, ada cabang tak bertegur sama pengajar. Betul nggak? Di satu cabang, gara-gara mungkin banyaklah masalah. Misalkan ada yang suka telat, ditegur, tak boleh tegur, ya kan? PJ negur, mungkin masam kayak jero belacan, ya kan? Jero sampah, mungkin asal gitu kan ditegur. Pada salah, ya? Tak bertegur teman-teman. Kan tidak masuk nalar kita ngajarin kebaikan, namun dia jauh dari kebaikan, ya kan? Makanya ukhuwah imaniyah sesama pengajar itu sangat penting. Dan yang kedua adalah meningkat ukhuwah, teman-teman. Ukhuwah apa? Ukhuwah tidak akan terwujud. Kenapa? Sampai dia meningkatkan takwa. Ukhuwah itu hasil dari ketakwaan. Nggak bisa orang yang banyak maksiatnya untuk berukhuwah. Pasti dia ukhuwahnya apa? Ukhuwah duniawiyah.
Karena apa? Kalau ukhuwah imaniyah ini tidak mengharapkan materi, ya. Ukhuwah imaniyah tidak mengharapkan balasan dari manusia. Namun ukhuwah imaniyah ini adalah mengharapkan balasan yang tidak tampak dari Allah, namun dirasakan dalam diri dan kehidupan kita. Next. Ya. Maka, ya, selanjutnya, keberkahan Ramadan akan terasa kuat. Teman-teman diperhatikan quote yang sangat penting sekali. Ya. Keberkahan Ramadan akan terasa kuat. Akan terasa apa? Kuat. Terasa apa kuat? Kuat. Qawi. Ketika hati-hati para pengajar saling terikat dalam iman dan takwa. Dalam iman dan takwa, teman-teman. Ya, dalam iman dan takwa. Bayangkan, coba logikanya. Satu cabang saja ada dapat tegur, apalagi yayasan mengurusin ratusan cabang. Masalah nggak? Pasti masalah, teman-teman. Ya, namun jangan besarkan masalahnya, namun besarkan Allah. Besarkan siapa? Allah. Jangan besarkan masalahnya. Karena masalah itu, setiap masalah Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti itu, teman-teman. Bukan setelah, ma'a, bersama, ya. Maka ini penting, ya. Keberkahan Ramadan akan terasa kuat ketika hati-hati kita saling terikat dalam iman dan takwa. Maka perhatikan, ya, ilustrasinya, fondasi kesuksesan seorang pengajar. Pengajar apapun itu, teman-teman, bukan hanya teman-teman, saya yakin juga teman-teman banyak yang ngajar di luar. Ini menjadi landasan, menjadi pegangan, menjadi acuan untuk kita bersama. Apa itu? Yang kita cari apa? Keberkahan dakwah dan pendidikan. Mencari apa? Keberkahan, teman-teman. Ini kata kuncinya kita berada di rumah Imam Syafi'i. Mencari keberkahan. Apa itu keberkahan? Sekarang jelaskan, saya ulangi lagi dan ulangi, yaitu ziyadatul fadl, yaitu ziyadah tambahan. Fadl yaitu fadilah. Kenikmatan itu ditambah oleh Allah. Betapa banyak orang yang mengajar dengan gaji puluhan juta. Ada, ya, ada gaji puluhan juta. Ya, seperti di Insan Incen Madani, Insan Cendekia Madani di Serpong. SPP-nya 1 bulan 8 juta. Ya, SMP nanya SPP-nya uang masuk 100 juta. Gaji muslimnya saja 1 bulan 8 juta dapat enggak? Muslimnya saja, belum pengajarnya, teman-teman. Besar gajinya, ya. Itu anak-anak gubernur, anak-anak sawi, pengusaha sawit, dewan. Ya, saya pernah kesana karena saya main teman juga dari Libya ngajar di situ. Ya, baik atau juga di Al-Mizan dan sekolah lainnya. Ada, teman-teman, atau sekolah umum, gaji mereka belasan juta. Namun bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan dalam mengajar. Makanya banyak dan berkah itu lebih baik. Betul. Namun intinya, ya, keberkahan itu yang paling penting. Sedikit kadang menjadi besar, terasa karena ada keberkahan di dalamnya. Setuju semuanya? Ya. Maka yang dibutuhkan dalam fondasi kesuksesan seorang pengajar di dalam keberkahan dakwah dan pendidikan hanya 2, yaitu hubungan sesama. Hubungan apa? Ukhuwah. Yang kedua adalah hubungan dengan Allah, yaitu dua hal saja, teman-teman. Fondasi agar dapat menopang keberkahan ini. Keberkahan ini harus ditopang, teman-teman. Keberkahan tidak akan datang begitu saja. Betul? Keberkahan tidak akan bisa datang begitu saja kecuali dengan usaha dan ikhtiar. Maka usaha yang harus kita lakukan adalah agar mendapatkan keberkahan dakwah dan pendidikan. Yang kita lakukan adalah hubungan sesama, ukhuwah dikuatkan, dan hubungan kepada Allah dengan takwa ditingkatkan. Paham? Maka teman-teman, kita akan membedakan kedua pilar ini untuk memastikan bangunan dakwah kita yang kokoh. Maka 2 saja. Jadi bisa jadi, teman-teman, ada orang soleh, hafiz Al-Quran, rajin ibadah, namun dia ukhuwahnya kurang, bermasalah juga. Betul. Karena fondasinya harus kuat. Ada juga dia ukhuwahnya bagus, toleran, namun takwanya kurang. Walhasil santrinya sholat tidak sholat. Betul nggak? Iya, santri ngaji tidak ngaji, santri ngaji di main HP main game saat ngajar. Ya, namun ukhuwahnya bagus, namun takwanya. Ini 2 fondasi yang penting dan penting dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman mengajar, butuh hal ini. Ya, next. Makna ukhuwah dalam pengajar, teman-teman. Ya,
kita sudah sepakati bahwa dua hal penting fondasi, ukhuwah dan ukhuwah dan takwa dan fondasi ini untuk apa? Ingat ya, ukhuwah, takwa, keberkahan. Lagi, ukhuwah, takwa, keberkahan. Lagi, ukhuwah, takwa, Masya Allah. Insya Allah teriaknya teman-teman ya menjadi motivasi untuk semua dan tentu menjilai berpahala. Insya Allah ya. Makna ukhuwah dalam tim pengajar. Ukhuwah adalah ikatan hati, takliful qulub. Taklif ya, adanya hubungan, adanya ikatan, adanya aliran. Karena apa? Aliran tersebut tidak tersambung dengan otomatis. Ya, ikatan tersebut tidak bisa secara otomatis ada dan bisa nyambung, tidak. Karena ikatan hati itu akan terkoneksi, ya, nyambung karena iman, bukan karena kepentingan dunia. Karena apa? Maka ukhuwah yang akan ya, terbentuk karena ikatan hati ada santaran iman, bukan kepentingan dunia. Maka perhatikan teman-teman, perhatikan, tidak hanya di cabang, di yayasan juga sama, semuanya. Maka dua hal ini penting, adanya ikatan karena iman dan iman bukan karena kepentingan dunia. Ya, maka berdasarkan itu akan terhasilkan tiga hal, yaitu kokoh, saling menguatkan, penuh keberkahan. Apa? Kokoh, ya, kokoh teman-teman. Yang kedua saling menguatkan. Yang pertama kokoh, dia tidak mudah ambruk. Ada masalah dikit, mulai dah ngedrop belajar ngajarnya. Atau saling menguatkan, bukan saling menyalahkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini yang dan hasil ketika ukhuwah sudah ada, yang mana ukhuwah tersebut karena ikatan iman bukan karena kepentingan duniawi, maka akan terciptakan hubungan yang kokoh, yang saling menguatkan dan penuh keberkahan. Ya, penuh apa? Keberkahan. Ini ya penting sekali. Ini namanya horizontal. Ya, hubungan langsung minallah, hablum minallah. Maka takwa penting teman-teman. Jadi teman-teman, ya mungkin ada orang yang nonis misalkan, ada juga mereka ukhuwahnya bagus, betul nggak? Ya kan, cara bicaranya bagus dan sebagainya, namun tidak akan bertahan lama dan juga arahnya tidak akan jelas. Kenapa? Bagaimana dia bagus sedangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagus. Jadi jangan salah menilai. Maka penilaian yang benar bukan penilaian dari sendiri. Penilaian yang benar adalah penilaian dari Al-Quran dan Sunnah. Menurut saya Ustaz, tidak boleh. Kata Imam Syafi'i, al-haqqu ma qala Allah wa qala Rasul, wa ma siwakuma waswasus syayatin, kata Imam Syafi'i. Perkataan yang benar adalah perkataannya Allah dan perkataan Rasul. Adapun selain kedua itu, maka itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Makanya sekarang teman-teman jangan baper, jangan perasaan. Menurut saya, nah ini banyak juga penceramah-penceramah, hati-hati teman-teman, ya. Teman-teman yang mungkin diberikan kemudahan dalam public speaking, jangan serta-merta langsung suka ceramah, namun belajar dulu sehingga apa yang disampaikan tidak menjadi beban di akhirat nanti. Kalau salah, kalau betul, oke. Kalau salah, bermasalah. Udah dia mau ceramah, tidak mau belajar. Kita lihat backgroundnya ternyata dari marketing misalkan, bisnis apa dan sebagainya. Bagus semangat dakwah, namun tentunya ada guru, ada step, ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Bukan kita menjelekkan, namun tentunya ada harapan kebaikan lebih besar daripada yang ia lakukan saat ini. Ikhwani wa akhwati, ketahuilah, persaudaraan adalah perintah dari langit. Perintah siapa? Allah. Dan surah Al-Quran dijelaskan sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi orang yang tidak bersaudara berarti dia tidak orang beriman. Ya, orang yang suka berkelahi. Kenapa? Imannya bermasalah. Kita lihat para ulama terdahulu, walaupun mereka saling berdebat, ya, namun ketika bertemu, masya Allah ta'zim satu dengan yang lainnya. Kita sebagai muridnya berkelahi, betul. Iya, hati-hati teman-teman. Ya, pelajari semaksimal mungkin, jangan lihat dari yang tampak atau lihat dari, makanya sangat penting sekali kita harus memperbanyak maroji, banyak ustadz, jangan satu ustadz saja, ya. Jangan satu ustadz. Kalau misal kita di kampus saja banyak ustadz, masa di kehidupan sehari-hari cuma 1-2 ustadz ya.
Ya, maka sesungguhnya orang beriman, orang mukmin itu bersaudara. Jadi orang yang tidak suka bersaudara berarti imannya bermasalah. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maka ikhwani wa akhwati, rahmat Allah turun ketika ukhuwah dijaga dengan kita baca sama-sama ya. Rahmat Allah turun ketika ukhuwah dijaga dengan takwa. Kunci, syarat, wajib kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, wajib untuk ukhuwah, yaitu ukhuwah tidak bisa dengan kecuali dengan takwa. Takwa teman-teman. Walaupun kita ya beda suku, beda pondok, ya kan, beda pengajian, ada yang Muhammadiyah, NU, Salaf, apalagi Matul Anwar, apalagi semua lah, Wahdah Islamiyah, ya ada ormas, ada yang bukan ormas ya, karena kalau salah bukan ormas. Ya. Jadi semua itu insya Allah jika dia ukhuwahnya dijaga dengan takwa, apapun background masing-masing, tetap ada ukhuwah di dalamnya. Pasti teman-teman. Ya, jangan kita ketemu orang baru udah mencuriga, betul nggak? Siapa nih berapa? Nggak boleh. Ketika siapapun itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya, fa idza laqitahu fasallim alaihi. Hak sesama muslim itu apa? Ketika bertemu, mengucapkan salam kepadanya. Sama muslim, bukan sama manhaj, bukan sama Islam. Betul enggak? Sesama Islam, bukan satu sama pondok. Dia hanya punya salam ke sama pondoknya, sama pengajian, ya sesama Islam. Fa idza laqitahu fasallim alaihi. Ya, orang Islam manapun, Islam dia Islam, maka ucapkan salam kepadanya, dikenal ataupun tidak dikenal, tidak ada syarat dikenal. Betul atau betul? Kalau kita kan siapa tuh? Betul nggak? Mana itu baju yang gitu dah. Ya kan semua, ya kan? Seolah-olah, misalkan nih kita lihat ada orang yang mungkin iya dia pakainya tidak Islami misalkan. Jadi kita udah malas. Tidak boleh selama dia Islam. Apakah dengan tidak pakai Islami dia keluar dari Islam? Enggak kan? Enggak. Bahkan bagusnya kita mendakwahkan dia, jangan dimusuhi. Bagaimana mau mendakwahkan? Udah masam duluan, bencilah dia sama kita. Betul. Inilah yang harus kita pahami. Maka rahmat Allah itu harus dijaga dengan ukhuwah, dijaga dengan. Maka rumah Imam Syafi'i tidak membedakan teman-teman. Ya, dari Muhammadiyah, dari NU, apalagi kita cuma cukup TPA ya, kecil. TPA kan kecil sekali. Ya, bahkan setiap cabang saya beri kesempatan. Ada yang teman-teman mengajarkan dengan apa yang menjadi ilmu yang dimilikinya. Ya, tentunya semuanya. Yang penting ada kan, biasa kita ucapkan koordinasi, Ustadz kami tidak mengadakan atau gini bagaimana kami ganti dengan itu, tidak masalah. Betul nggak seperti itu? Ada kan? Ada seperti itu. Selanjutnya, filosofi bangunan yang saling menguatkan. Ya, di filosofinya ya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, seorang mukmin bagi mukmin lainnya, al-mukminu, ya, orang mukmin dengan mukmin lainnya, ya. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dahu kama qala Rasulullah. Ya, yaitu seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan teman-teman. Ya, gedung. Maka yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat bangunan, kalau tidak ada tiang, roboh enggak? Enggak ada kerangka, enggak ada, pasti akan meroboh. Maka ini sabda Rasulullah SAW, harapan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Harapan siapa? Rasulullah, kita sebagai umatnya itu saling yasuddu ba'duhu ba'dahu. Yasuddu itu artinya saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Bukan saling melemahkan, karena perbuatan orang yang suka melemahkan adalah perbuatannya syaitan. Tidak suka dia orang bahagia, tidak suka dia orang dalam ketaatan, tidak suka dia orang dalam kebaikan, tidak suka dia halal, jangan asal sok tahu dia tuh. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka implementasi ukhuwah yang terpenting di antaranya, ini di antaranya bukan semua teman-teman ya. Di antaranya adalah menjaga lisan, menjaga apa? Lisan dan hati. Menjaga apa? Lisan dan semuanya ulangi. Menjaga lisan dan hati. Kenapa penting teman-teman? Kenapa lisan penting? Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu menjaga antara dua bibirnya dan dua pahanya, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjaminnya masuk surga.
ya, menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Itu penting sekali. Maka lisan ini teman-teman yang tidak bertulang ini banyak dampak yang akan diakibatkan. Betul atau betul? Makanya bukan lisan mulutmu harimau, ya kan? Bahkan bisa lebih dahsyat pada itu. Maka lisan ini harus dijaga. Apalagi hati, teman-teman. Hati inilah yang mengontrol seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis sahih jelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui dalam tubuh itu adalah segumpal daging. Yang mana segumpal daging ini betul bagus, maka seluruh anggota tubuhnya akan betul. Namun ketika segumpal daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuhnya buruk. Maka itu adalah hati, teman-teman. Hatilah yang menggerakkan kita untuk berpikir baik. Hatilah menggerakkan kaki kita untuk datang ke masjid, datang ke rumah Quran. Hatilah yang menggerakkan tangan kita untuk membuka mushaf-mushaf Al-Quran. Hati, teman-teman. Semua itu dipengaruhi dengan hati kita. Kalau hati kita bermasalah, banyak penyakit hatinya, tidak tenang hidupnya. Betul nggak? Hati bermasalah, teman-teman, tidak tenang hidupnya. Walaupun dia tidur di kasur yang paling empuk di dunia, walaupun dia tinggal di rumah yang paling mewah di dunia, walaupun dia makan dengan makan yang ternikmat di dunia, namun hatinya bermasalah, tidak bahagia. Betul-betul. Maka teman-teman, hati ini lisan dan hati, ya, untuk mengimplementasi ukhuwah. Karena betapa banyak orang yang bermasalah karena lisannya, tidak mampu menjaga lisannya dengan hal ini. Maka lisan harus digunakan dengan apa? Saling nasihat menasihati. Saling menasihat. Ini penting, teman-teman. Ya, saling menasihati. Kalau saling menasihati ini ditinggalkan, bahaya. Baik di keluarga, terkecil keluarga, di rumah Quran, di sekolah, dimanapun itu. Kalau saling menasihati ditinggalkan, semuanya tutup mulut terhadap keburukan, maka keburukan tersebut akan berkembang biak. Betul nggak? Kenapa? Karena keburukan yang didiamkan, lambat laun orang merasa, oh nggak apa-apa kok. Betul nggak? Dibiarkan, semakin dibiarkan, ujung-ujungnya kita nggak masalah kok Ustaz, nggak apa-apa. Contoh misalkan kita lihat di jalan nih, naik motor, ada billboard, ya kan? Billboard tuh, billboard kan, yang iklan besar di jalan kan? Ada kadang iklan sampo, namun ada perempuan yang tidak menggunakan kerudung. Itu juga harus benci dalam hati. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau kita terbiasa benci dengan keburukan, insya Allah kita akan dimudahkan untuk mencintai kebaikan. Ya, maka saling menasihati harus ada dalam dimanapun kita berada. Jika saling menasihati ditinggalkan, walhasil semuanya saling melakukan hal dengan keinginan masing-masing. Cuek, teman-teman. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Barang siapa meninggalkan nasihat, maka di seyogyanya dia telah meninggalkan agama. Ngeri nggak? Iya, karena dasarnya Islam itu agama ini saling menasihati, lakukan dengan lemah lembut. Lakukan dengan apa? Lemah lembut. Tujuannya memperbaiki hubungan, Tujuannya menasihati itu untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan, teman-teman. Makanya tidak boleh, kata Imam Syafi'i, ketika orang menasihati orang lain di depan umum, maka dia bukan ingin mendapatkan kebaikan, namun ingin menjatuhkannya. Maka hati-hati, teman-teman. Ya. Memang teman-teman benar, oke, teman-teman benar, namun caranya salah, tidak benar. Tidak boleh sedang niatnya baik, namun caranya harus baik. Ini wajib. Jadi ukhuwah akan terbentuk ketika menjaga lisan dan hati, yaitu saling menasihati yang pertama. Yang kedua, stop ghibah. Ini penting nih, ghibah, ngeri teman-teman. Ghibah, yaitu jaga lisan dari membicarakan aib rekan kita. Jangan bicarakan. Ya, ghibah itu adalah ya kita menyebutkan saudara kita, ya, ketika tanpa diketahui saudara kita dan orang itu kita sebutkan, dia akan marah, ya. Walaupun itu adalah fakta, ya. Namun maka ghibah ini ngeri, teman-teman. Ya, ibaratnya seperti apa ghibah? Seperti apa? Memakan. Bayangkan. Berarti banyak kanibal nih kan? Kanibal. Mungkin misalnya tampaknya tuh berdarah-darah, ya kan? Mungkin tarik-tarik. Kanibal. Kita jelas, tak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berbohong. Kiasan ini itu menunjukkan betapa dahsyatnya dosa ghibah. Kita melihat ketika ada orang makan daging orang, pasti sudah takut, ya kan, heboh sedunia. Betul enggak? Soalnya ghibah juga sama. Ghibah itu ya membakar saudaranya sendiri. Maka jagalah lisan tidak ghibah, tidak membicarakan teman kita agar
akan terwujudnya ukhuwah. Selanjutnya, yang terakhir, implementasi ukhuwah ini penting juga. Husnul dzan, positif. Selalu teman-teman, kasih uzur saudara kita. Kasih apa? Uzur. Mungkin dia seperti ini. Namun jangan juga yang merasa salah itu jangan selalu memposisikan diri untuk orang lain seuzur sama dia. Nah ini juga sama. Kita harus selalu berhusnuzon sama orang lain. Namun kita juga jangan sampai orang lain bersangka buruk pada kita. Ya, hindari hal-hal tersebut. Paham nggak? Ya, kita berusaha untuk husnuzon kepada orang lain. Namun orang tersebut juga harus menghindari hal-hal yang orang lain buat dia untuk suudzon. Artinya apa? Jangan buat dirinya seperti dalam syubhat, ya, syubhat yang mungkin orang ragu dengan dia. Maka rahmat Allah akan turun ketika ukhuwah dijaga dengan takwa, diantaranya saling menasihati, stop ghibah dan husnuzon. Selalu husnuzon, teman. Selalu husnuzon. Insyaallah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Namun barang siapa yang mengumbar aib saudaranya, maka Allah akan membuka selebar-lebar aibnya. Makanya hati teman-teman, enak memang ghibah nih. Ya sampai orang semakin ada kan semakin kecil suaranya semakin dahsyat pembahasannya ya kan. Apalagi Masya Allah ngomongnya kan. Hati ghibah nih nikmat. Ya. Duduk di kafe bukan apa ngomongin orang. Habis gelas kopi segelas ya, kopi ghibah. Kenapa itulah? Maka kata dijelaskan zuyina jannatu bil makarih wa zuyina zuyinatin naru dan surga dihiasi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka dihiasi dengan hal yang disukai. Ya, paham ya? Jadi maka ghibah itu enak. Suudzon itu enak sebenarnya suudzon. Ya kan kenapa? Orang yang suka suudzon itu adalah dia untuk menghindarkan dirinya dari keburukan, maka suka nuduh-nuduh orang padahal dia itu untuk menutupi kesalahan dirinya. Betul nggak? Kadang seperti itu, ada tipe seperti itu. Dia suka menyalahkan orang lain, bersuudzon sama orang lain, tujuannya agar menutupi kesalahan dia. Makanya ada penyakit, yaitu kesalahan orang lain tidak tampak seperti ibarat semut di pelipis dekat mata, di pelipis mata tidak kelihatan, namun gajah di sedang mata kelihatan. Maka dia akan suudzon dengan itu. Next, ya. Maka implementasi ukhuwah tadi kan itu energi bersama. Dikit lagi, ya. Yaitu apa? Energinya. Jadi semua harus energi teman-teman. Yang pertama energi itu adalah the power of doa, ya. Yaitu kekuatan doa. Saling mendoakan dalam kebaikan, memanfaatkan waktu mustajab di bulan Ramadan. Nah, saling mendoakan teman-teman. Bahkan kata Nabi, barang siapa mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak tahu dia mendoakan, maka malaikat akan mengaminkan dan memberikan dia untuk pada orang yang mendoakan tersebut. Ya kan? Doakan, ya Allah, semoga Bang Azizi cepat dapat istri soleha, kuliahnya selesai, pentolnya lancar, usahanya lancar ya. Mendoakan teman-teman, tidak rugi doa, tidak rugi. Ya apa juga nih, misalkan yang lagi yang ngajar, yang mungkin yang mau jadi P3K, ya doakan. Ya kan? Karena doa tersebut akan kembali kepada sang pendoa. Ya. Yang selanjutnya adalah satu visi. Nah, ini penting, satu visi. Kenapa satu visi penting? Kenapa? Sehingga kita enak mendapatkan soft. Maka menguatkan kebersamaan dalam niat dakwah. Ingat, ini bukan sekedar rutinitas mengajar tapi misi kebersamaan. Nah, ini kita mengajar di rumah kelas bukan rutinitas. Kalau hanya sekedar rutinitas, betapa banyak rutinitas yang membosankan, ya kan? Seperti orang kerja, bekerja, rutinitas bosan, ngajar bosan, tidak ada himmah, tidak ada kesungguhan, tidak ada himmah aliyah, tidak ada kesungguhan yang tinggi. Kenapa rutinitas? Makanya banyak orang sholat tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk sholatnya? Karena menganggap sholat itu hanya rutinitas, bukan kebutuhan. Sholat sebenarnya apa? Sholat itu kebutuhan, bukan rutinitas. Kalau seseorang menganggap ibadah sebagai rutinitas, maka pasti akan membosankan, menjemukan. Maka setiap ibadah itu dilakukan dengan dasar apa? Kita butuh dengan ibadah. Maka setiap ibadah itu ada 3 pilarnya. Ibadah ada berapa pilar? 3.
yaitu rasa cinta al-mahabbah, al-khauf, takut, dan roja, rasa berharap. Ini harus ada dalam setiap ibadah. Rasa cinta, kenapa kamu berbeda? Karena saya cinta kepada ibadah ini agar didekatkan sama Allah. Cinta, rasa takut, dan berharap kepada Allah. Ini tiga, bukan rutinitas. Kenapa mengajar? Karena saya cinta kepada pahala yang Allah berikan kepada orang yang menegakkan Al-Quran. Kenapa kamu mengajar? Karena saya takut. Takut kenapa? Saya punya ilmu namun tidak diamalkan. Kenapa engkau mengajar? Karena ini merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Harus ada ini. Ada pilar namanya, pilar. Maka teman-teman, energi kebersamaan itu harus ada. Saling mendoakan dan bukan satu visi itu terlalu dipendam. Satu visinya adalah tujuannya itu bukan rutinitas tapi misi bersama, dakwah. Dengan dakwah. Ya, dikit lagi. Ya, sebelum kita percepat lagi, maka apa? Tadi horizontal ya, sekarang tadi kalau salah ya. Oh iya. Ya, hakikat takwa bagi pengajar Al-Quran. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran, yaitu ibadah pribadi privat dan amanah mengajar sebagai profesional. Ya, ini yaitu menjalankan. Kenapa mengajar? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran. Ya. Tujuannya apa? Bagaimana ini ibadah untuk pribadi kita, ibadah kita, dan juga untuk mengajak apa? Bagaimana kita mengolah amanah, membiasakan diri untuk menjaga amanah, profesional teman-teman. Kalau bekerja untuk diri sendiri susah untuk profesional, betul nggak? Kalau bersama orang ini kan orang kan bisa menilai, itu kita butuh sekali, diarahkan, itu butuh. Ketika orang yang tidak butuh nasihat, maka dia adalah orang yang sombong, betul? Dia merasa bahwa ngapain juga siapa loh. Maka kata Nabi SAW, la yata'allam. Ya, ada dua orang yang tidak akan pernah belajar. Ada apa? Dua, yaitu al-mustahyi wal mustakbir. Orang yang pemalu dan sombong. Dia tidak mau apa dia yang kerja. Nah, selanjutnya, ya dikit lagi. Maka puasa adalah jalan menuju takwa. Ya, wahai, sebagaimana jelaskan surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Maka bagi pengajar, puasa adalah latihan disiplin spiritual yang langsung berdampak pada kualitas pengajaran. Nah, seharusnya seperti itu. Namun tentunya tergantung kembali kepada tingkatan ketakwaan dia dalam menjalankan hasil dari puasa yang ia lakukan. Maka reset total jiwa seorang, reset ulang. Ya, direset ulang total jiwa seorang mukmin, yaitu bagi siapa? Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Nah, ini teman-teman, diampuni, kita reset iman, yaitu kita bagaimana mendapat iman dan ihtisab, ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka implementasi takwa hubungan internal, hablum minallah, yaitu luruskan niat, ya, mengajar semata-mata karena Allah, bukan karena pujian atau materi. Yang kedua, jaga kualitas ibadah. Maka walaupun teman-teman sekalian, ya, mungkin apa bisa maju lagi ya, yang belakang tidak, biar bisa muat ya. Ya, apa ini mungkin bisa maju lagi, biar belakang sausufufakum. Ya, ini biar saling berbagi ya, berbagi kursi tempat itu. Jadi pertama luruskan niat, dan yang kedua jaga kualitas ibadahnya. Jaga kualitas mengajarnya, walaupun tidak dilihat oleh siapapun, maka dia karena dia merupakan orang yang amanah, profesional, dia akan mengajar sesuai dengan apa yang dia yakini itu adalah amanah. Betul teman-teman, ini yang kita lihat. Alhamdulillah, insya Allah tidak akan merugi orang yang mengajar dengan amanah, tidak akan merugi, bahkan untungnya lebih besar. Walaupun mungkin dia dapat sebulan cuma 400, misalnya dia ada 1,2 mengajar 3 kelas, namun bisa jadi dia mendapatkan luar biasa kenikmatannya lantaran dia menjalankannya dengan menjaga kualitas dari kualitas pengajarnya. Maka ya, implementasi takwa wajah di depan santri yaitu akan tampak, baru bisa ya, walau ketika dia sudah mulai dari dirinya sendiri, maka baru bisa teladan akhlak kepada santrinya. Ya, tunjukkan sabar, jujur, dan amanah
santri belajar dari apa yang mereka lihat. Ini teman-teman. Jadi jangan sampai kita teman-teman, kita ini kadang melihat ustaz itu kadang bukan dari ilmunya, kadang dari akhlaknya, ya, dari akhlaknya, dari dari muayasahnya, dari dia bagaimana berhubungan sama orang lain. Dan yang selanjutnya kasih sayang, mengajar dengan lembut sebagai bentuk ibadah, bukan beban kerja. Nah ini kalau yang suka marah-marah ngajar nih kan, woi apa lo, sok aja lo, sempat gue ya, sempit gue ya. Kenapa? Dia merasa beban kerja teman-teman, capek-capek aja dan dapat AC misalnya gitu kan, beban kerja. Padahal seharusnya tujuannya bukan beban kerja tapi sebagai untuk ibadah. Ibadah itu teman-teman tidak ada namanya rugi walaupun salah, betul lah betul. Walaupun dia tak bisa ngaji, namun kita sudah berusaha sungguh-sungguh, tidak rugi kita sebagai gurunya. Ustaz, rugi saya ngajar dia tak bisa, tidak rugi. Menurut kita rugi, namun itu jadi kita ngajar berulang-ulang pahalanya lebih banyak daripada yang lain. Betul nggak? Ya kan? Maka ini harus kita pahami dengan sebaik mungkin. Makanya jelas dalam hadis dijelaskan, barang siapa man yatata'u fihi, barang siapa membaca Al-Quran dengan terbata-bata, falahu ajran, kata Nabi. Falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Yang terbata-terbata, yang saat kita membaca bata-bata salah 2 pahala. Dia pahala membaca dan pahala tersalah-salah, kesulitan, pahala 2. Bayangkan, Allah aja kasih 2 pahala, masa kita salah-salahan, kaunya apa ya, bodoh benar kau ini. Ya, insert ya videonya. Kelihatan ya? Ya? Sama YouTube. Nah, YouTube ya bisa. Dikit lagi. Maka sintetis, momentum perbaikan total, hablum minallah, jihad pendidikan, maka hablum minannas. Ya? Maka ini harus dipandang. Maka Ramadan adalah waktu terbaik untuk menunjukkan komitmen bahwa mengajar Al-Quran adalah amal yang mulia. Maka teman-teman, ya, identitas kita. Apa identitas kita? Apa identitas kita? Apa identitas kita? Ini sudah cukup teman-teman, sudah cukup sekali, masya Allah. Ini menjadi pegangan kita teman-teman. Inilah menjadi titik siapa yang diantara kita tidak mau menjadi sebaik-baik diantara kita. Ini seharusnya sudah mencukupkan kita akan pentingnya mengajarkan Al-Quran. Ini sudah cukup. Tidak perlu jelaskan panjang lebar. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka teman-teman, ini harus dihayati, dipahami, dicerna. Ya, karena sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka status ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab, yaitu berat yang hanya bisa dipikul dengan kekuatan ukhuwah dan takwa. Dengan ukhuwah harus ada dua-duanya. Ukhuwah, takwa, ya. Maka pesan bagi penutup, ya, bagi terakhir, maka pesan untuk mengajar makna Imam Syafi'i, ya. Halo. Baik, ini pesannya untuk saya juga, semua kita, ya. Satukan hati, bukan Honda One Girl, bukan ya. Satukan hati kita apa? Karena Allah. Satukan hati karena Allah. Maka kita berkumpul di sini karena Allah. Jangan membenci karena manusia. Jangan. Maafkan dia karena Allah. Ya, mudahkan urusan seorang karena Allah. Maka satukan hati kita karena Allah. Yang kedua adalah jaga langkah kita. Jaga rutinitas, jaga kegiatan kita mengajar, aktivitas kita dengan takwa. Dan hasilnya teman-teman, hasil dari itu semua apa? Ini kita harapkan. Setelah kita berusaha menyatukan hati karena Allah, setelah kita berusaha untuk menjaga langkah kaki dengan takwa, maka hasilnya adalah Allah. Semua baca semuanya. Allah. Semuanya baca 1, 2, 3. Allah akan menurunkan keberkahan pada ilmu, amal, dan generasi yang kita didik. Bang Aziz baca lebih keras. Allah akan menurunkan keberkahan pada ilmu, amal, dan generasi yang kita didik. Bisa jadi sampai kita ajar tidak mendapat apa lantaran kita bermasalah. Bisa jadi teman-teman. Bisa jadi kita bermasalah. Kita tidak mampu mengajar dengan baik. Walhasil saat kita bermasalah. Maka inilah, ya, baik penutup pada pertemuan materi saya pada hari ini, insyaallah dari Ustaz Ustaz Abdul Rashid, ya. Maka satukan hati, jaga langkah, dan nikmati hasilnya bersama-sama. Insyaallah.
Masya Allah. Allah sebagai saksi, demi Allah teman-teman, demi Allah ya, semua kita pasti akan mendapatkan sama dengan apa yang kita lakukan. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Semua balasan dari Allah, yakin itu. Semua yang kita lakukan bukan balasannya dari jundi dan tidak. Balasannya semua dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda. Maka itu penting kita untuk menjaga dengan keimanan kita dan takwa kita, maka insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan kita. Tidak akan mengecewakan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.